Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul tentang peringkat kuah Islamiyah dalam Islam, karya Dr. Mahmud Halim dalam kitabnya yang berjudul Fikih Ukhuwah. Ada beberapa perangkat yang harus dijadikan landasan oleh seorang muslim dalam rangka memperkokoh ukhuwah Islamiyah itu. Tentu memperkokoh ukhuwah Islamiyah dalam konteks Islam adalah basisnya, dasarnya keimanan. Karena Allah secara tegas menyatakan innamal mu'minu ikhwah. Setiap muslim itu adalah bersaudara. Ada beberapa perangkat yang harus kita pahami dalam rangka memperkokoh ukhuwah Islamiyah ini. Yang pertama tentunya kita adalah ta'aruf, saling mengenal di antara kita. Ini penting sekali, saling mengenal di antara sama muslim ini. Karena apa? Pengenalan ini akan membangun kesatuan dan persatuan, akan menjadikan kekuatan yang tentu tidak mudah dipengaruhi oleh musuh-musuh Islam dalam rangka memporak-porandakan persatuan dan kesatuan di antara kita. Ini yang harus diinikannya. Bagaimana memperkokoh di antara kita, maka perlunya saling mengenal di antara kita, mengenal pemikirannya, mengenal kemudian perasaannya, mengenal tujuan, sehingga ini adalah tentu akan membuahkan, ya. Nah, basisnya apa? Ya gitu, basisnya adalah jalan siratal mustaqim. Karena kata Allah ditegaskan, wa ana hada siratal mustaqima fatabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilih. Inilah jalanku. Artinya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan jangan mengikuti jalan-jalan selainnya, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada jalan sekali, ya. Yang kedua, perangkat yang kedua harus dimiliki oleh ta'aluf, saling bersatu sesama muslim dengan muslim yang lainnya, atau bersatunya seorang muslim dengan muslim yang lainnya akan menjadikan kekuatan yang kokoh sekali dan tidak mudah dipengaruhi oleh musuh-musuh Islam. Rasulullah secara tegas menyatakan dalam salah satu sabdanya, orang mukmin itu mudah disatukan. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa menyatu dan tidak bisa mempersatukan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini adalah modal dasar yang harus dimiliki oleh kita. Yang ketiga, perangkat yang harus dimiliki oleh kita dipahami adalah tafahum. Artinya bahwa saling memahami di antara seorang muslim dengan saudaranya sama muslim. Tentu yang diawali oleh kepemahaman tadi dalam prinsip-prinsip pokok ajaran Islam. Lalu dalam masalah-masalah cabang yang juga perlu dipahami secara bersama, sehingga kita meminimalisir perpecahan, menghindari dari perpecahan yang akan mudah diprovokasi oleh musuh-musuh Islam. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Imran ayat 101 jelas memberikan kepada kita penegasan, barang siapa berpegang teguh kepada Allah, sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Oleh sebab itu kita menghindari perpecahan, hal-hal yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah. Wala tafarraqu, janganlah berpecah belah, karena ini akan membuat hancurnya ukhuwah. Yang keempat adalah bagaimana kita memiliki pemahaman riayah dan tafakud. Artinya hendaklah seorang muslim memperhatikan keadaan saudaranya agar ia bisa segera memberikan pertolongan sebelum saudaranya meminta pertolongannya. Ada sebuah respect, ada sebuah kepekaan, kepedulian sesama kita. Karena Rasulullah memberikan landasan dan telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam penegasannya.
la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang dari kalian sehingga dia mencintai saudaranya sesuatu yang dicintai untuknya diri sendiri. Ini jelas sekali penegasan Islam memberikan kepada kita rambu-rambu yang harus dijadikan sebuah dasar. Kemudian yang selanjutnya yang harus dipahami oleh kita adalah disebut ta'awun. Ta'awun di sini saling membantu kebutuhan sesama saudaranya dengan kemampuan kita. Tidak bisa membantu dengan materi, non materi, dengan doa, dengan tenaga, dengan berbagai bentuk yang bisa dimiliki oleh kita. Nah, indikasi-indikasi ta'awun ini menurut Dr. Mahmud Halim disebutkan antara lain bahwa ta'awun dalam memerintahkan yang ma'ruf, ta'awun dalam meninggalkan kemungkaran, ta'awun dalam mendekatkan dan mendorong manusia untuk berada di jalan kebenaran. Ini bentuk-bentuk ta'awun yang bisa dilakukan. Dan perangkat yang terakhir dikatakan oleh Dr. Mahmud Halim adalah disebut dengan tanasur. Ini sebenarnya sejenis ta'awun akan tetapi lebih memiliki pengertian yang lebih mendalam, lebih luas dari ta'awun dan lebih menggambarkan makna cinta dan loyalitas sama kita. Tanasur di sini antara lain adalah orang yang berukhuwah dalam Islam memiliki banyak makna. Di antaranya seorang tidak menjerumuskan saudaranya kepada sesuatu yang buruk atau yang dibenci, dan seorang muslim mencegah saudaranya untuk menolongnya dari setan yang membisikkan. Kemudian seorang muslim menolong saudaranya menghadapi setiap orang yang menghalingnya di jalan kebenaran, bahu membahu. Nah, ini perangkat-perangkat yang harus dimiliki oleh seorang muslim sehingga ukhuwah Islamnya kokoh, bersatu, dan mempersulit musuh-musuh Islam dalam rangka memporak-porandakan umat Islam. Pada kondisi sekarang ini sangat penting sekali diperkokoh ukhuwah Islamiyah agar persaudaraan kita betul-betul bisa diwujudkan, bukan sekedar persaudaraan hanya dalam tataran harapan dan konsep. Mudah-mudahan kita mengharap pada Allah Subhanahu wa taala bisa menyatukan umat Islam ini bersatu dalam kebenaran, mencegah dalam kemungkaran, tentu di jalan Shiratal Mustaqim. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.